ada skip sebentar. Jadi kelarutan bahan tergantung dari analog, chemical analog atau analogi kimia antara bahan terlarut dan pelarutnya. Kemudian tergantung pada suhu, kemudian pada pH. pH ini ada yang tahu pH ini apa? Singkatan dari apa pH? Ada yang tahu? Kemudian bentuk solvendum. Diingat-ingat ya. Kelarutan bahan tergantung dari chemical analog, suhu, pH, dan bentuk solvendum. pH itu potensial hidrogen. Jadi pelarut itu kan biasa, kalau rumus kimia dari air H2O itu ada hidrogennya. Terus pH itu kalau biasa Anda menyebut sebagai derajat keasaman gitu ya, atau potensial hidrogen. Nah, yang perlu Anda garis bawahi adalah suhu. Sehingga kalau di white trash atau di kafe-kafe itu ya, kalau misalnya Anda penyajiannya misalnya airnya kurang panas, itu berbeda dengan apabila airnya hangat, atau ada istilah lagi di kafe itu istilahnya itu pemanasan itu 2 kali, 2 tahap. Gimana nih caranya? Ternyata begitu saya tanya pada praktisinya, air itu dipanaskan tinggi sekali, kemudian dibiarkan, kan terjadi penurunan suhu nih, kemudian dinaikkan lagi suhunya. Nah, yang kepanasan yang 2 kali itu yang biasanya membuat rasa dari seduhan kopi itu berbeda dengan yang 1 kali. Sampai ada istilah seperti itu. Artinya panas, suhu, temperatur, solvent itu bisa menarik bahan aktif dari suatu solut atau bahan yang terlarut atau solvendum ya. Kalau mau belajar ilmunya secara detail, tapi ini Anda jangan terlalu jauh. Yang penting Anda tahu solut itu apa, solut atau solvendum, kemudian solvent itu bagaimana pengertian, sudah cukup ya. Karena soal yang sudah saya cetak, insya Allah kalau Anda ikut kuliah hari ini, saya yakin Anda bisa menjawab soalnya. Ini yang tadi dikatakan sebagai analogi analog chemical. Contohnya ini. Koper sulfat di dalam solvent air dan gliserol. Itu perbandingannya analogi chemicalnya 1:3. Terus kemudian di tabel tadi kan ada ya very liquid soluble in ethanol sekian. Nah, arti pengertiannya kalau misalnya Anda terlalu rumit, kayaknya enggak usah karena ini chemical organik yang terlalu detail ya. Oke, saya lewati aja. Kalau Anda ingin membaca juga boleh, artinya membaca pengertiannya, tapi saya tidak bertele-tele ke situ. Keuntungan bentuk sediaan solusio, set of action-nya lebih cepat daripada bentuk yang lain ya. Karena bahan aktifnya terlarut ya. Diingat-ingat ya, OOA, onset of action-nya lebih cepat. Homogen, sehingga setiap kadar berisi jumlah yang berkhasiat yang sama. Jadi perhitungan dosisnya lebih efektif jika bentuk sediaan solusio, karena setiap kali pemberian itu diasumsikan jumlahnya sama. Kemudian jernih, sehingga secara psikis menyenangkan penderita. Yang keempat, tindakan melakukan kocok dahulu. Ini. Secara psikologis, klien pembeli obat dalam ada botol terang dan seterusnya. Ini logika aja ini. Ini gambarnya kurang jelas. Ini packaging zaman dahulu ya. Bentuk solusi biasanya dikemas dalam seperti ini. Mungkin sekarang sudah packagingnya sudah berubah. Namun yang saya tekankan, yang saya pentingkan adalah pengertian dari solusi. Tadi ada keuntungan, ada kerugian. Rasa solvendum lebih menonjol. Apa ini rasa solvendum? Rasa bahan terlarutnya lebih menonjol. Volume obat lebih besar, dengan demikian kurang menyenangkan penderita atau menjadikan hewan takut. Artinya
bentuk sediaan solusio itu karena volume pelarutnya relatif besar sehingga katakan pemberiannya itu agak menyulitkan karena hewannya jadi takut karena diberikan dalam jumlah yang besar. Lebih cepat rusak dibandingkan bentuk padat, ya sudah logis ya. Tidak praktis untuk dibawa, tidak semua bahan obat solut dapat dijadikan bentuk solusio. Ini kerugian yang perlu Anda garis bawahi ya. Kenapa bentuk solusio itu mempunyai kerugian, yaitu karena tidak semua bahan obat solut dapat dijadikan bentuk solusio, sebab tergantung dari tadi chemical analoginya ya. Tergantung larutan bahan obat dikaitkan dengan solvent terlarut ya. Jadi kenapa kok misalnya ada pertanyaan kenapa kok tidak Anda jadikan bentuk sediaan solusio? Nah, itu mungkin salah satu alasan ada dia punya kerugian, tidak semua bahan atau solut itu bisa larut. Contoh solusio untuk obat luar. Ini saya harus pelan-pelan ya, karena topik hari ini adalah contoh penulisan resep. Yang nomor 1, resipe solusio asidiborik. Ini kalau tidak salah waktu perihal resep saya contohkan ini. Kemudian ditambahkan aquades at 100 ml. Ada yang tahu berapa banyak aquanya ini? 100 ml. 97, dokter. Iya, 97. Ingat singkatan Latin kata et itu artinya apa? Sampai. Sampai ya. Jadi asidiborik ditimbang 9 gram, kemudian Anda tambahkan aquades sampai 100 ml. Nah, di dalamnya kan sudah ada bahan ya, ada acidimboricum. Sehingga kalau ditanyakan aquanya berapa, ya add sampai, berarti belum sampai 100. Maksudnya belum 100 ml, tapi dia sudah ada istilah atau singkatan Latin yang menyebutkan bahwa sampai 100. Jadi kalau ditanya airnya 100, ya belum. Kalau ditanyakan berapa banyak, ya tadi ada yang menjawab 9,90 berapa? 7. Karena 9 gram diasumsikan volume sama setara dengan volume 3 ml gitu ya. Nah, yang kedua, kalium permanganat 0,100, aqua at 400. Signa gargarismus 3 trididie 3 kali. Gargarismus itu apa ini? Resep 1, asidum borik kelarutannya 1:20. Nah, ini baru ditanyakan tadi yang saya katakan diabaikan saja, ternyata chemical analogi di sini diberikan keterangan ya. Sedangkan KMNO4 1:114 dengan penambahan air seperti dengan penambahan aquades seperti resep 1 dan 2 menjadi mudah larut. Ini menunjukkan perbandingan ya, 1:20, 1:14. Maksud saya penunjukan angka seperti yang di depan tadi ya, nanti kalau saya berbicara ini nanti tidak selesai Anda, artinya berputar-putar nanti. Artinya chemical perbandingan dari chemical analogi antara solut dan solvent ini tidak terlalu saya hitung, tidak terlalu saya tanyakan ya. Yang penting pengertian solusio Anda mengerti, nanti derajat kelarutan itu nanti bisa belakangan. Ini sebagai contoh saja ini. Kenapa muncul perbandingan atau chemical analoginya. Kemudian yang berikutnya askal. Askal ini singkatan dari asetosal kalsium karbonat. 9 gram natrium bromidnya 3 gram, kemudian ditambah aquades at 150. Signa terdidie kohlerti 1. Tandai 3 kali sehari 1 sendok makan. 1 sendok makan itu volumenya berapa? 15 ml. 15 ml. Berarti 1 hari pasien ini meminum obat sebanyak
45 mili. 45 mili. 45 mili asumsikan sebagai 50. Misalnya dinaikkan gitu ya 40 atau ya sudah 45. Kalau pertanyaannya obat ini habis dalam berapa hari, Anda bisa menjawab 3 hari. 3 hari. ya baik, betul. Seperti itu nanti soal yang saya tanyakan ya. Nah, itu berlaku untuk bentuk sediaan yang lain. Jadi kalau Anda sudah menangkap materi yang nomor 1 mengerti, saya yakin yang belakangnya nanti insya Allah Anda mengerti. Tadi ada pembagian ini bentuk solusi untuk obat dalam. Kalau yang ini tadi untuk obat luar ya. Mohon diperhatikan ya. Signanya nanti ada ini kan signa bore water. Tahu bore water ya? Bore water apa tahu? Kalau merek dagang yang terkenal itu Airin, tahu? Airins. Untuk ini. Apa itu? Ada yang tahu? Kurang tahu, dokter. Kalau saya sebut cuci mata gitu, ngerti enggak? Oh iya, dok. Iya, untuk bukan cuci mata yang itu ya, bukan cuci mata anti-idiom itu ya. Jadi untuk mengkompres apabila tapi sekarang sudah jarang dipakai. Namun yang pakai itu, pakai apa namanya? Pakai yang menggunakan softline biasanya masih ada itu. Softline kalau mau dicuci ya ini bore water ini namanya. Kemudian yang bentuk obat dalam. Nah, sekarang sudah kan pengertiannya. Yang ini perlu dijelaskan apa enggak? Ini mixtura apa langsung saya ke apa namanya? Ke suspensi sama emulsi? Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, dokter. Iya, tapi saya yakin Anda nanti berputar-putar pengertiannya. Coba saya jelaskan ya nanti berputar-putar nanti. Enggak apa-apa. Karena berputar-putar saya enggak bertanya di situ nanti. Pertanyaan saya yang saya sebutkan tadi. Nah, satu pengertian sudah Anda tangkap ya, solusio. Kemudian yang kedua, mixtura. Tadi mixtura apa tadi? Pengertian yang cepat Anda tangkap apa kira-kira? Bahan terlarut berupa Cair. Ya, baik ya. Oke, saya lanjutkan. Mixtura berasal dari kata mixtur atau campuran. Arti mixtura sangat luas. Jika padat dan padat dibicarakan di bab padat. Jika padat dan cair, jika larut dikategorikan sebagai bentuk solusi. Jika padat dan cair tak larut dinamakan mixtura akitanda. Jika padat cair tak larut ada bahan ketiga dinamakan suspensi. Jika cair larut campur itu dinamakan mixtura. Nah, bingung enggak Anda kira-kira menerima pengertian ini? Tadi ada solusio, sekarang ada mixtura. Tapi di sini mixtura dikatakan mixtura itu campuran. Jika campurannya itu padat-padat berarti diabaikan karena ini dibicarakan di zat padat. Jika padat dan cair larut maka disebut solusio. Jika padat cair tidak larut berarti ada istilah mixtura agitanda. Agitanda pernah saya sampaikan di perkuliahan minggu sebelumnya. Agitanda itu berasal dari kata agitare, artinya kocok dahulu. Jadi karena dia tidak larut maka akan dikocok dahulu. Kemudian jika padat ditambah cair tidak larut, kemudian ditambahkan bahan ketiga itu dinamakan suspensi. Jika berasal dari bahan cair dan cair yang larut maka dinamakan mixtura. Semoga Anda tidak bingung. Ini hanya saya menyampaikan pengertiannya aja, tapi yang penting Anda nanti akan menangkap hal pentingnya ya. Jadi solusio sudah ketemu, sekarang mixtura. Saya lanjutkan ke keterangan berikutnya, yaitu dengan demikian hal yang berkaitan antara bahan cair-cair saring larut itu dikatakan mixtura. Cair-cair larut mixtura ya. Kalau solusio cair padat larut ya. Sudah bisa ditangkap ya, mixtura ya. Halo? Sudah bisa diambil clue-nya? Cair-cair larut mixtura. Deskripsi sekarang. BSO cair terdiri dari satu atau lebih bahan campuran antara cair dengan cair saring larut, yaitu yang namanya mixtura. Penggunaannya sama dengan tadi solusio, ada untuk obat luar, ada untuk obat dalam. Contoh obat luar adalah gandapura. Ini
Kalau Anda praktek offline, maka ini Anda akan mengerjakan ganda pura. Ini nomor berapa ini? Di nomor awal-awal ini kayaknya. Ganda pura, resipe ganda pura 150 ml. Signa obat gosok. Ganda pura itu isinya metil salisilat 75 gram, oleum kayu putih 25 gram, infusum hyoscyamu oleum 25, kemudian kloroform 25 gram. 75, 25, 25, 25, 150. Ya, cair-cair ini ya. Cair. Pembawanya pakai kloroform, kemudian tandai signa usus externus. Artinya tandai untuk obat luar. Ini dibahas satu persatu, nanti dibaca sendiri ya. Kalau saya jelaskan sama artinya dengan Anda membaca sendiri. Jadi ini hanya keterangan, tapi yang ingin saya tekankan atau yang saya pentingkan bentuk ini. Resipe ini Anda akan nanti menulis resep ya. Jadi tolong dibiasakan dengan kata atau kalimat ini karena nanti ujian juga ini. Tolong buatkan resep Anda selaku dokter hewan membuat bentuk sediaan mikstura dengan diberikan kepada misalnya hewan kuda pacu misalnya gitu. Anda akan menuliskan obat gosoknya misalnya gitu. Nah, ini contoh resepnya. Oke, saya lanjutkan ini keterangan dari masing-masing resep tadi. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua maksudnya. Mikstura obat dalam. Kalau tadi obat luar ya, kan tadi ada keterangan mikstura bisa untuk obat luar, untuk obat dalam. Sekarang mikstura untuk obat dalam. Ini perhatikan, mohon diperhatikan. Sering muncul pertanyaan ini. OBP, ada yang tahu OBP? Singkatan apa ini? Batuk putih, Dok. Ya, baik. Obat batuk putih itu bahasa Latin atau biasa dipakai istilah ini. Recipe posio alba contratusim. Obat batuk putih. Kalau obat batuk hitam apa? OBH. OBH, obat batuk hitam. Ininya apa? Bahasa Latinnya. Ada yang tahu? Kalau obat batuk hitam, singkatan bahasa Indonesianya OBH. Kalau di sini nanti menuliskannya begini, recipe posio nigra contratusim, C-tusim, 100 ml. Posio nigra dari kata negro hitam ya. Posio nigra contratusim 100 ml. Resep yang di kiri dengan yang di kanan ini sama. Artinya kalau Anda menuliskan, Anda punya kertas resep, kemudian Anda nulis resipe posio alba contratusim 100 ml di apotek sudah bisa dilayani. Jadi di apotek posio alba contratusim itu isinya ini. Zat pembawanya apa ini? Aqua 100 ml, oleum mentai piperate, ini minyak permen. Kemudian ini korigennya, korigen sirup rasa manis. Kemudian ini bahan aktifnya. Ya, jadi yang di kiri dengan yang di kanan ini sama. Sirupus simplex, ini keterangan ini penting ya, mohon diperhatikan. Sirupus simplex, larutan gula. Larutan 64 sampai 66% sakarose dalam air. Persentase ini mau diperhatikan. Jika kurang dari 64%, maka akan terjadi titik-titik. Jika lebih dari 66% sakarosa, maka akan terjadi titik-titik. Ada yang bisa menjawab? Larutan sakarosa yang terlalu encer akan berakibat apa? Mudah. Kalau Anda bikin air gula itu, Anda diamkan, itu akan terjadi apa? Gumpal. Kecil, volume persentasenya kecil. Apa bahasa anunya? Bahasa Indonesianya apa bahasa Indonesia? Bahasa Surabaya tahu saya.
Air gula Anda diamkan. Kemudian beberapa hari Anda bau rasanya seperti apa? Saya balik aja. Kalau konsentrasinya lebih dari 66% tadi yang dijawab, yang barusan jawab tadi ya, akan terjadi kristalisasi atau menggumpal ya. Air gula kalau terlalu kental Anda diamkan maka akan terjadi kristalisasi. Nah sebaliknya kalau kurang dari 64%, kalau lemak rancid, apa rancid itu? Apa bahasanya, bahasa Indonesianya? Supaya pengertiannya bisa menyeluruh, bisa Anda mengerti semua. Basi ya, bukan basi ya. Air gula yang terlalu encer Anda diamkan, kemudian beberapa hari Anda rasakan baunya akan terjadi kayak terjadi basi gitu ya. Ada rasa apa kecut atau apa gitu ya. Betul ya? Iya, dokter. Asam. Oke. Ya, oke. Boleh pengertiannya ditangkap dulu ya. Jadi di bawah 64% terjadi seperti itu, di atas 66% terjadi kristalisasi atau membeku atau menggumpal. Setiap 100 ml sediaan obat memerlukan 10 sampai 20 ml sirupus simplex. Artinya, kalau ditanyakan ada yang bertanya berapa persen penggunaan sirupus simplex, 10 sampai 20 ya. Jangan keliru dengan yang ini. Banyak mahasiswa koas atau waktu saya menguji kompetensi dokter hewan setelah lalu saya tanyakan ternyata salah pengertiannya. Berapa penggunaan sirupus simplex? 10 sampai 20% atau 10 sampai 20 mili. Ya. Khasiatnya sebagai korigen rasa. Nah, ini yang saya katakan waktu penggolongan bentuk sediaan cairan, saya kan tidak setuju dengan ini sirupus kok masuk di sini, padahal dia sebagai korigen rasa. Oke, tidak apa-apa. Sekarang oleo mentai piperacin minyak permen, khasiatnya korigen rasa. Dia punya juga fungsi karminatif. Bila kita dihadapkan pada bentuk sediaan cair, jernih, dan homogen, kita sulit membedakan apakah itu bentuk solusio atau bentuk mikstura. Nah, ini kesenjangannya di sini. Mengerti Anda maksudnya ini, keterangan kalimat ini. Ini ada bahan sama-sama jernih ini. Tanya ini solusio apa mikstura, pasti bingung. Jadi sudah diberikan keterangan di awal, namun sekarang di slide yang ke berapa ini, ke-5 atau ke-6 ada keterangan seperti ini. Pada keadaan demikian, maka kita harus tahu isi bahan obat. Sehingga bila bahan obat padat, maka bahan padat saling larut, dan bila cair-cair maka bahan-bahan padat tersebut saling larut dan saling campur. Jadi dilihat nanti misalnya ini mikstura apa ini solusio, lihat bahannya. Kalau padat berarti solusio. Bahan utamanya maksudnya. Kalau misalnya cair ya mikstura. Sudah ditangkap pengertiannya ya, dua pengertian. Kemudian mikstura agitanda itu pengembangan dari tadi ya, karena tidak ada larut maka Anda perlu agitanda, perlu perlakuan untuk dikocok. Agitanda asal kata agitare atau kocok. Nah penggunaan dan seterusnya nanti dibaca sendiri yang ini. Saya ingin segera ke bentuk sedia. Nah ini bisa mudah kok ini dibacain ya. Mistura agitanda dan seterusnya. Saya ingin sekali ke bentuk sediaan suspensi. Ini ya, ini kayaknya ada keterangan yang hilang tiba-tiba. Slide mengatakan bahwa, perhatikan saja ini. Resipe sirupus klorampenikol 60 ml. Signatura signa terdidie kohlirti. Jadi penggunaannya 3 kali sehari 1 sendok teh. 1 sendok teh volumenya 5 mili. 5 mili dikalikan 3 berarti pasien mendapatkan dosis obat 15 ml. Kemudian volume keseluruhan obat itu 60 ml. Pertanyaan yang tadi muncul lagi ya, berapa hari obat ini akan habis. Kemudian isinya klorampenikol palmitat sekian, twin 80 sekian, tilose 4000 sekian, ini kode ya. Twin 80, Twin 90, Twin 100, Twin 70.
Diikuti aja ini sementara. Twin 81%, tilose 4.000 1%, 2%. Kemudian ditambahkan korigen rasa sakarum 12 gram. Aqua add 60 ml. Miss Sefak lega artis suspensi. Signa terdidie kohlirti 1. Apa yang menjadi pertanyaan Anda? Ada klorampenikol, rasanya sangat pahit sekali. Kemudian ditambahkan sakarum laktis supaya ya sakarum atau sakarum laktis. Saya pernah menemukan dokter menuliskan singkatan SL, ya, S besar, L besar. Itu sakarum laktis, singkatan dari sakarum laktis. Jadi karena bahannya sangat pahit, kemudian ditambahkan korigen rasa. Bahan ini kalau dilihat di tabel kelarutan, jadi Anda belajar ilmu farmasi atau gini aja. Bahan ini susah larut, tidak mudah larut. Kemudian pembawanya aqua. Nah, karena tidak larut maka ditambahkan pihak ketiga. Maksud saya ini. Pihak ketiganya ini twin dan tilose. Awalnya diberikan twin, kemudian ditambahkan disupport lagi sama tilose. Ini twin dan tilose ini pihak ketiga atau bahan ketiga. Karena dia tidak larut. Nah, karena tidak larut sehingga kalau didiamkan obat ini akan terjadi pengendapan, sehingga biasanya di dalam praktikum Anda nanti menuliskan di label itu ditambahi lagi labelnya. Ada label lagi kalau di apotek umum biasanya ada setelah label di bawahnya ada lagi label yang ditulis merah, ada tulisan kocok dahulu gitu. Itu maksud dari pengertian atau labeling dari kemasan obat itu supaya, nah nanti pertanyaannya gini, ingat ya jawaban ini ya. Kenapa kok dikocok dahulu? Agar pemberian obat di dalam sekali pemberian dosisnya selalu sama. Jadi artinya kalau misalnya tidak Anda kocok, di pagi diberikan, kemudian didiamkan, kemudian siang Anda berikan lagi, konsentrasinya atau dosisnya pasti berubah. Sehingga perlu perlakuan harus dikocok dahulu. Jadi diingat-ingat ya, suspensi termasuk DIVA, ini DIVA yang sedang penelitian probiotik itu kalau tidak salah harus Anda kocok, karena itu bentuk sediaannya terlarut apa enggak juga belum terbaca. Nanti setelah eksekusi atau setelah pengambilan data nanti Anda akan membuktikan. Oke, resep di atas bentuk sebenarnya adalah suspensi. Nah, ini baru muncul kan tadi keterangannya hilang nih ya. Tetapi karena banyak mengandung gula sakarum, sering juga disebut sirup. Nah, ini enggak bingung Anda nanti. Ya, maka sebaiknya Anda pakai istilah yang suspensi aja. Ini kan ditulis sirup nih, resipe sirup klorampenikol. Padahal tadi saya katakan sirup itu sebagai korigen rasa. Tapi karena di sini lebih banyak atau penggunaan bahan pemanisnya itu banyak, maka biasa disebut sirupus. Nah, ini nanti saya khawatir begitu soal ini saya munculkan, kemudian yang mengoreksi tidak saya berikan saya berikan clue-nya, nanti dikira loh ini suspensi ini kenapa kan nulis sirup, salah ini gitu. Kan 11-12 ya, hampir mirip ya. Per istilahnya maksudnya. Bahannya ini keterangannya di sini. Resep di atas bentuk sebenarnya adalah suspensi. Tetapi karena banyak mengandung gula atau sakarum, maka sering disebut sebagai sirup. Mohon Anda tidak bingung atau kacau pengertiannya. Jadi Anda pakai suspensi aja dulu. Klorampenikol base rasanya pahit, kelarutan 1:400, palmitat rasanya pahit dan seterusnya, kekuatannya dan seterusnya. Ini yang dinamakan analogi chemical atau chemical analognya. Tapi saya sudah berkali-kali mengatakan tolong ini sementara jangan Anda terlalu risau dengan ini, sudah diikuti saja. Nah, sekarang bentuk yang berikutnya emulsi. Ada yang bisa memberikan saya keterangan emulsi sebelum Anda bacain? Kalau tadi padat, cair, tidak larut, ditambahkan pihak ketiga, maka suspensi. Kalau emulsi, cair,
Tapi ada bahan ketiga. Coba ini dibaca ya. Emulsi adalah bentuk sediaan obat cair yang terjadi dari campuran bahan minyak, cair ini kan ya, dan bahan air yang homogen. Karena ada bahan ketiga atau emulgator. Jadi minyak dengan air kan tidak menyatu ya, tidak bisa bersatu. Ditambahkan bahan ketiga. Sehingga ini bisa dikatakan dalam tanda petik homogen. Emulsi adalah bentuk sediaan cair yang terdiri dari campuran bahan minyak dan bahan cair yang homogen. Kenapa kok bisa homogen atau dalam tanda petik ini ya homogennya? Karena ada bahan ketiga atau emulgator. Bahan minyak disebut emulgandum, ya diingat-ingat ini. Kalau tadi ada solvendum atau solut, ini ada lagi istilah emulgendum. Bahan minyak disebut emulgendum, bahan pelarut atau solvennya atau emulgen atau emulgator itu bahan ketiga disebut emulgens atau emulgator, bahan air disebut menstrum. Ini hanya peristilahan saja, sudah jarang dipakai, namun sering ditanyakan di soal. Karena yang membuat soal ini beberapa staf ya, beberapa dosen. Nah, ada solven, ada solvendum, ada solut. Kemudian bawahnya solven. Kalau ini ada emulgendum, ada menstrum. Ya, diingat-ingat ya, emulgendum dan menstrum. Emulsi sudah, suspensi sudah, ini macam-macam bentuk. Ini kalau saya terangkan nanti Anda akan kacau dengan pengertian krim. Untuk sementara krim jangan diingat-ingat dulu. Sekarang bentuk sediaan emulsi. Bentuk emulsi dapat berupa air tersebar dalam minyak. Air, water, tersebar dalam minyak. W strip O. Water in oil. Atau sebaliknya, minyak tersebar dalam air. Oil in water. OW. Jadi nanti kalau ditanya emosi OW itu apa, emosi WO itu apa, Anda sudah bisa menjawab. Emulsi yang baik warnanya putih, seperti air susu ya. Nah, nanti ada yang lagi PKL di peternakan sapi perah. Air susu itu bagian dari bentuk sediaan emulsi ya. Apa emulsi? Bahan minyak dilarutkan bahan cair. Emulsi dapat rusak karena satu, teknik pembuatan yang salah, karena alkohol, karena perubahan pH, karena perubahan temperatur. Nah, tadi sudah disinggung ya, temperatur dan pH pada bentuk sediaan solusio. Ini ada lagi tambahan alkohol dan ada lagi teknik pembuatan yang salah. Kalau saya ke atas ada air susu, sekarang ada bahan herbal yang mirip, komposisinya mirip air susu, yang biasa dijual di pinggir-pinggir jalan. Apa kira-kira? Susu kedelai. Iya, baik, susu kedelai. Susu kedelai itu kalau teknik pembuatannya salah, maka dia akan mudah rusak. Kemudian apabila kecampuran alkohol, ada alkoholnya, maka akan rusak. Ada perubahan pH rusak, perubahan temperatur rusak, sehingga susu kedelai yang Anda beli, kalau orang jualannya itu pinter, ada styrofoam yang ada es batunya di dalam. Kemudian dijual gitu. Anda beli, kemudian Anda taruh di mobil, ternyata misalnya, atau Anda bawa jalan, ternyata sore Anda minum sudah rusak dia. Tapi kalau Anda simpan di lemari es, mungkin bisa beberapa hari kemudian baru rusak. Ini keterangan dari bentuk emulsi dapat rusak karena ada perubahan temperatur. Satu, teknik pembuatan, dua, alkohol, tiga, perubahan pH, kemudian yang keempat adalah perubahan temperatur. Diingat-ingat, kalau saya bilang diingat-ingat, itu langsung diingat ya, langsung dianu. Sehingga nanti kelas C, nanti insya Allah skor UTS-nya bagus. Pembagian emulsi. Emulsifera, emulsi spuria, ini sering tanya ini. Emulsifera atau emulsi naturale, contohnya air susu, dari bahan seperti mentega, kemudian ada kaseinnya, kemudian pelarutnya air, itu air susu ya. Emulsi naturalis atau vera, emulsi vera. Kemudian emulsi spuria, emulsi yang dibuat. Emulsi yang dibuat, apa maksudnya? Emulsi yang dibuat.
Nah ini kenapa saya tadi menyinggung sedikit, saya lagi menyusun modul untuk cara praktikum pembuatan probiotik. Nanti di situ akan saya kutip bentuk sediaan emulsi dan suspensi ini maksudnya. Ada emulsi spuria atau emulsi yang dibuat. Dia akan mudah rusak jika perubahan temperatur, ada alkohol, ada perubahan pH gitu. Nah, selanjutnya emulgator didapat ini emulgator atau suspensator, diingat-ingat ya, emulgator atau kalau bentuk sediaan sebelum emulgator tadi apa suspensi ada namanya suspensator, itu bisa berasal dari alam. Contohnya ini akasia, teragakan, agar atau musilago. Akasia, teragakan, agar, yang dibuat secara sintetik, ada metil salisilat, ada twin, ada span, ada triethanolamin. Ini muncul lagi. Tadi kodenya berapa yang saya berikan contohnya? Twin berapa tadi? 80. Ya, twin 80 ya. Jadi ini bentuk emulgator yang sintetis. Ada metil salisilat, ada twin, ada span, dan triethanolamin. Karena Anda sudah kadung mendengar ini, istilah ini, coba ini aja diingat-ingat. Jadi nanti misalnya, dia ini tuliskan resep bentuk sediaan emulsi. Anda akan tahu, ini nanti saya berikan emulgator twin aja supaya, karena artinya twin itu sering dipakai di apotik ya, atau lebih populer gitu. Alasan memilih bentuk sediaan emulsi, memperbaiki rasa minyak, yang kedua memperbaiki penyerapan. Mengerti ya ini maksudnya ya? Jadi bahan emulsikan minyak dalam bahan cair. Supaya rasa minyaknya itu disukai, maka dibentuk dalam bentuk sediaan emulsi. Kalau merek dagang yang paling terkenal emulsi apa? Sudah pernah saya tanyakan ini. Sejak dulu sampai sekarang. Sekarang malah packaging atau kemasannya dirubah dengan bagus. Apa itu? Produk untuk manusia. Atau mungkin Anda juga sering meminumnya. Titik-titik emulsi. Depannya S. Scotch bukan, Dok? Iya, betul. Scott Emulsion. Itu populer sejak saya kecil sampai sekarang. Emulsi, Scott Emulsion. Ya, oke, saya lanjutkan. Wah, ini kalau dibaca semua selesai ini. Bahan oral sebenarnya dibaca sendiri ya, slide ini ya. Kemudian saya langsung ke contoh. Untuk obat luar ini yang Anda praktikkan kemarinnya. Benzil benzoatis BE, BBE, benzil benzoatis emulsion. Benzil benzoatis sekian, 25 mili. Dia dalam bentuk minyak cair ya. Kemudian ditambah triethanolamin. Apa triethanolamin tadi? Triethanolamin tadi sebagai apa? Halo? Halo? Ini loh. Ini. Triethanolamin. Emulgator. Iya, emulgator. Ada twin, ada span, triethanolamin. Jadi sudah menginjak ke contoh, Anda sudah bingung lagi. Triethanolamin. Triethanolamin. Slide-nya masih masih kelihatan ya. Apa berpindah enggak ya? Masih ya. Masih, dokter. Masih, Dok. Ya. Contoh triethanolamin 1 gram, benzil benzoatis 25 ml. Kalau mililiter ini berarti bentuk sediaan dia kan cair ya, atau dalam bentuk minyak ini ya. Kemudian triethanolamin, kemudian acidum stearicum sekian, aqua sekian, signa usus externus. Benzil benzoatis bentuk ada yang kristal, ada yang cair karena bentuknya ada dua ya, ada yang bentuk kristal, ada yang bentuk cair. Kemudian kelarutan tak larut dalam air dapat bercampur dengan alkohol, khasiat. Ya, dah ini baca sendiri nanti. Ada dua ini ya, emulgatornya. Yang satu pakai triethanolamin, yang kedua pakai
acidum stearicum. Ada lagi istilahnya ini ya. Resep yang di atas ini dengan ini sama ya. Istilahnya resipe BBE atau artinya benzyl benzoatik emulsi. Oke, kalau tadi obat luar BBE, sekarang contoh obat dalam. Emulsi obat dalam, ini coba lihat ini, minyak. Oleum L-Coris aceli, oleum cinnamoni, gum arabicum, natrium hipofosfat, kalsium, spot, gliserin, aqua, dan seterusnya. Signa 3 kali sehari 1 sendok makan. Emulsi obat dalam. Oleum L-Coris aceli, minyak ikan. Oleum cinnamon, minyak apa ini? Kayu Cinnamon. manis. Minyak apa? Kayu manis. Ya, oleum cinnamoni, minyak kayu manis. Ini banyak mahasiswa S1 FKH yang meneliti kayu manis. Khasiatnya sangat bagus sekali ya, bermacam-macam sediaan obat untuk terapi oleum cinnamon. Sudah Anda ngambil satu aja ini, peran oleum cinnamon terhadap perbaikan misalnya, terhadap perbaikan penyembuhan luka, misalnya, terhadap perbaikan perokok misalnya itu, apa terhadap oleum cinnamon terhadap perbaikan sel paru pada tikus yang dipapar rokok kretek misalnya 3 kali sehari, atau itu kan judul-judul juga ya kalau mau Anda explore. Nah, keterangannya tadi dibaca sendiri, oleum minyak ikan dan seterusnya. Kemudian sekarang bentuk satu rasio. Tadi satu rasio apa? Definisinya secara singkat tadi. Bahan terlarut berupa gas. Bentuk gas. Kalau seperti itu sebelum saya lanjutkan, yang Anda bukan obat ya, tapi atau beverage atau makanan yang Anda kenal apa ini? Bukan makan, minuman. Apa? Redoxon itu bukan, dokter. Satu rasio. Sediaan cair loh. Kasih contoh. Ya, baik. Soft drink. Soft drink itu bentuk sediaan cair namun jenuh dengan CO2. CO2 apa? Karbon dioksida ya, CO2. Iya. Karbon dioksida. Ya, sejak lahir, sejak dahulu atau waktu lahirnya minuman soft drink, Coca-Cola, itu kemasannya pasti dalam bentuk kaca ya, beling ya, botolnya botol beling, kemudian sampai saat itu ditulis, sampai sekarang pun masih ada itu, ditulis begini, botol milik Coca-Cola Company. Artinya dia memang mendesain khusus botol itu supaya tahan terhadap terbentuknya gas karbon dioksida. Iya, karbon dioksida. Nah, karena sekarang sudah maju, maka packagingnya dalam bentuk kemasan plastik PE itu sudah bisa untuk menahan itu ya. Jadi waktu pertama kali kami membuat praktikum nomor resep berapa itu yang bentuk sediaan satu rasio, itu mahasiswa mempraktekkan cara pembuatan satu rasio. Nah, begitu selesai agar cepat-cepat ditutup, kemudian sampai tutupnya itu diikat pakai benang. Masih ingat mungkin di periode Anda atau di zaman Anda sudah tidak mengenal lagi obat yang tutupnya masih diikat dengan benang atau tali itu. Namun di minuman di luar minuman beralkohol atau minuman yang satu rasio itu di luar masih ada itu. Masih saya temui kemasan yang masih ada diikat pakai tali itu. Suatu sediaan cair namun jenuh dengan gas CO. Dari mana gas CO itu? Pertanyaannya di situ. Prinsip pembuatan satu rasio bahan asam organik, jika ketemu garam bikarbonas, maka akan terjadi natrium sitrat, akan terjadi
persamaan reaksinya akan terjadi natrium sitrat dan gas CO2. Jadi nanti ada contoh bahan asam organiknya ini, kemudian setelah Anda campurkan dengan garam bikarbonat agar segera cepat-cepat dimasukkan ke dalam kemasan dan ditutup rapat. Jadi itu waktu itu praktikumnya juga begitu, karena kalau Anda terlambat menutup, gas CO-nya akan habis. Nah, gas CO itu sebagai apa? Nah ini sih. Gas CO di sini gunanya untuk korigen rasanya akan segar. Sehingga secara melegenda ya, apa yang dibuat oleh Coca-Cola Company itu ada Fanta, ada Sprite, ada Coca-Cola. Kemudian sekarang ada kompetitornya, ada Pepsi. Kemudian di Inggris ada lagi pabrik yang baru namanya apa itu? Yang dari Inggris itu Bicola ya. Ada Bicola, ada produk-produk turunannya juga banyak. Sudah, pengertiannya sudah Anda dapatkan, tapi yang saya tekankan mohon Anda ingat persamaan reaksi ini. Asam organik bertemu dengan garam bikarbonat, maka akan terjadi natrium sitrat dan gas CO2. Contoh satu rasio ini, asam organik, asidum citricum dengan natrium bikarbonat akan terjadi natrium sitrat dan gas CO2. Ini bahan-bahannya ini, oknumnya ini ya. Terus kemudian kan muncul gas CO2 nih, kalau didiamkan dia akan habis. Maka di signanya ada seperti ini. Signa, apa ada yang bisa membaca ini dan mengartikan? Kelas C. Ini masih ada mahasiswanya ini. Apa kok diam semua ini? Halo? Masih ya? Ya, dokter, masih ada. Ya, Safira yang jawab ya. Fir, Nggih. Vira, tahu Vira? Nggih. Mohon maaf, saya belum tahu, dok. Belum tahu. Kamu coba tahu ini virus tak kayak skor virus, nggak usah melok UAS yang tak lulus nonton. Signa in one vicarouse, VCOURS, vicarouse. Artinya diingat-ingat ya. Signa in vicarouse, tandai 1 kali minum dihabiskan. Karena kalau tidak dihabiskan CO2-nya hilang, sehingga tidak bagus obatnya ya. Diingat-ingat ya, signa in vicarouse. Nanti ada bentuk sediaan lain yang istrinya lain tapi artinya sama. Jadi tandai 1 kali minum dihabiskan. One in one vicarouse. Ini contoh sama ya, asidum ascorbik. Asidum ascorbik ini apa ini? Apa ini? Ada yang tahu? Asam ascorbik. Ya, asam ascorbik itu apa? Vitamin C. Nah, baik, vitamin C. Anda tahu enggak produk yang sering Anda temui? Apa itu yang sekarang banyak populer dan kemasannya kan khusus? Apa itu? Sebut merek dagang boleh, sebagai contoh. Izin mencoba menjawab, dok. Ya, apa? Kayak UC 1000 gitu. Ya, baik, itu betul sekali. UC 1000 itu ya. Dulu kan kemasannya kaca, terus kemudian tutupnya rapat gitu ya. Kemudian kalau Anda buka, begitu Anda beli, Anda buka, langsung terjadi gas yang menimbulkan rasa segar gitu ya, buka ces gitu ya. Asam ascorbik itu biasanya dalam bentuk vitamin C atau asam ascorbik itu biasanya banyak sekali dibuat dalam bentuk satu rasio. Sekarang yang obat yang lainnya juga saya pernah menemui, saya lupa merek namanya itu, warnanya ungu. Ternyata begitu saya buka, loh kok satu rasio ini apa isinya ini? Ternyata ada bahan herbal yang ditambahkan di sini. Mungkin ada asam ascorbiknya juga, ada bahan vitamin C-nya juga. Kemudian sama ini ya, magnesium sulfat, asam sitrat, sama ini contoh-contohnya. Mohon diperhatikan ya contoh-contohnya. Signa laksansia. Asidum citricum 20 gram, magnesium karbonat 12 gram, sirupus simplex 25 gram, sirupus citri 1 gram, aqua 240 ml, Signa laksansia.
Bentuk satu rasio sekarang lebih dimodifikasi menjadi bentuk tablet. Namanya tablet effervescent. Contohnya kalsium diredoxon. Diingat ya, bentuk satu rasio ada dimodifikasi akhir tahun ini. Yang Anda kenal ada CDR, ada apa namanya? Banyak sekali ya, CDR, terus apa ya, nama mereknya. Redoxon. CDR itu singkatan dari kalsium diredoxon. Oke, ini ada ini teman sejawat yang meneliti bahan ini untuk peternakan, untuk unggas. Oke, saya menerima telepon saya bunyi. Nah, galenika ini juga sudah pernah saya singgung, tapi tidak bisa saya uraikan terlalu panjang karena jarang sekali ditanyakan. Galenika suatu bentuk cair yang terbentuk dari hasil penyarian, pengeluaran bahan berkhasiat dari simplicia atau crude drug dengan bahan cair tertentu. Contoh galenika, infusa folia, pepper betel, dan seterusnya ya. Dibaca sendiri, saya tidak bermain di sini nanti. Cara pembuatan infusum nanti juga dibaca sendiri. Infusum itu kalau Anda lihat pengertian secara cepat mungkin infus ya, nah, obat infus, tapi infusum yang di sini itu Anda pernah enggak suatu acara di acara wedding atau di acara seminar di suatu hotel, kemudian Anda di situ disediakan minuman infus, ada? Pernah tahu, pernah menikmati? Ini cara membuatnya ya. Wah, ini kalau mahasiswa yang kreatif itu saya pernah lihat di platform toko online itu ada pembuat mahasiswa yang kreatif membuat minuman infus sari buah. Cara pembuatan infusum. Kemudian dijual secara online. Ini cara pembuatannya seperti ini. Tapi saya di bentuk sediaan cair tidak terlalu detail ke sini. Ada dekoktum, nanti pengertiannya dibaca ya, barangkali Anda berminat ke penelitian. Ada infusum, ada dekoktum, ada maserasi. Yang sering kali muncul itu maserasi, merupakan penyarian bahan berkhasiat dari simplicia nabati dengan alkohol atau alkohol plus air plus ether, artinya ekstraksi ya, maserasi. Misalnya ini ekstrak daun tertentu terhadap variabel apa gitu. Artinya ekstrak pembuatan dari bahan obat berikut ini melalui metode maserasi gitu. Wah, itu kalau misalnya saya pengujinya akan terus pertanyaannya. Simplicia dengan derajat kehalusan tertentu ditambah bahan tertentu dibiarkan dalam suhu kamar selama 4-5 hari kemudian disaring. Konsentrasi biasanya dalam bentuk 10%, 20%, kalau 100% ini disebut ekstrak. Kalau 10% disebut tinktur. Makanya nanti, maksud saya begitu dia menyebut judul penelitiannya itu ekstrak, tapi ternyata dia yang pakai tidak sampai 100%, nanti akan bermasalah ya. Bermasalah di dalam ujiannya. Maserasi sudah, perkolasi tidak penting. Contoh tinktur, tadi yang 10% sampai 20% itu tinktur, yang 100% itu namanya ekstrak. Obat tetes, gutai, bentuk sediaan cair dengan pemakaian menggunakan penetes. Kalau gutai atau obat tetes nanti yang penting saya tunjukkan di yang lainnya pengertiannya dibaca sendiri. Di mana ini ya? Gini aja. Obat tetes itu yang penting di logika ini. Selisih volume sedikit saja, dosisnya sudah berbeda besar. Jadi kelemahan atau kekurangan dari obat tetes adalah jika Anda meneteskannya sedikit keliru, itu pengaruh dosisnya besar. Misalnya berikan 2 tetes gitu, ternyata Anda lupa memberikannya hanya 1 tetes, itu sangat
berbeda sekali di dalam ukuran ring dosisnya. Selisih volume sedikit saja, dosisnya sudah berbeda besar. Oleh sebab itu, untuk obat yang toksik, ring dosisnya kecil, sebaiknya jangan diberi obat dalam bentuk gute. Ya, clue-nya yang paling penting di sini. Pada penulisan resep, obat bentuk gute biasanya tidak banyak ya, jumlahnya hanya 10-30 ml. Ya, ini yang diperhatikan ya. Dua poin tadi tolong perhatikan. Kemudian ini contoh, nanti dibaca sendiri pengertiannya. Contoh obat tetes 10 ml, 10 sampai berapa volumenya? 10 sampai 30 ml. Ini solusio Lugoli 10 ml. Padahal ini bunyinya solusio. Ini bentuk golongannya ke gute tetes. Nah, ini kalau tidak mengikuti dari awal Anda akan kacau pengertiannya. Jadi yang penting gini aja. Solusio Lugoli karena volumenya 10 sampai 30 ml itu digolongkan ke tetes dan penggunaannya dengan cara diteteskan, maka dia digolongkan sebagai bentuk sediaan obat tetes. Contohnya resipe Solusio Lugoli 10 ml. Signa 3 kali sehari 4 tetes, gute 4 ya. 4 tetes. Solusio Lugoli itu isinya apa saja? Ini ada yodium, ada kalium yodida, dan seterusnya. Signa sama ya, resep yang di kiri dengan yang di kanan di sana. Dalam 1 ml solusio Lugoli mengandung 50 mg, ini keterangannya. Ya. Ini ada prochloramenicol 1 gram, ini tadi satuan obat yang saya gunakan ini. Zat pembawa yang saya gunakan, yang saya pakai ini propilen glikol. Kalau tidak salah propilen glikol ini juga digunakan larut pada electrical cigarette ya. Liquid ya, biasanya yang mahasiswa yang menggunakan vape itu ini pakai ini chloramphenicol dan seterusnya. Sirup ini sudah ada, Anda sudah menangkap keterangan tadi ya. Jika 60 kadarnya 60 sampai 66%. Macam-macam sirup ini sebenarnya sangat penting sekali, tapi karena sudah jarang dipakai akhirnya ya diabaikan sama mahasiswa kedokteran hewan. Sirup simplex larutan sekian. Sirup Aurenti berisi tinktura kulit jeruk. Tinktura tadi apa ya? Tinktur. Prosen dari maserasi yang 10 sampai 20. Kalau 100% namanya ekstrak gitu ya. Nah, ya, Sirupus rubi idae ini nama bahannya ini rubi. Ada aurantii, ada rubi idae, terus kemudian ada timi compositus. Nah, ini nama bahannya. Jadi kalau ini Anda hafalkan ternyata bahannya nanti banyak macam yang muncul. Seperti pernah saya singgung tadi, saya pernah menemui produk yang ternyata ini bentuknya satu rasio ya, belum pernah kenal. Ternyata yaitu mengambil dari bahan-bahan herbal, kemudian dibuat dalam bentuk sediaan satu rasio karena ada apa tadi, asam organik dengan natrium bikarbonat. Nah, itu yang sekarang lagi booming atau sedang laku keras ya di pasaran. Ini keterangannya sama dengan yang saya sebutkan tadi. Sekarang aerosol. Aerosol adalah bentuk sediaan obat yang pemakaiannya disemprotkan sehingga bentuknya kabut. Bila kabut tersebut disedot hidung atau mulut, maka disebut obat tersebut berbentuk inhalan. Agar kabut dapat mencapai bronkus dan bronchioli, maka kabut harus lebih halus. Nah, aerosol itu pengertian seperti itu. Nanti yang lain-lainnya dibaca sendiri. Saya tidak terlalu risau dengan yang terakhir-terakhir ini karena sudah saya bikinkan soalnya dan sudah tahu nanti arahnya akan kemana ya. Nanti tinggal dua bentuk sediaan aerosol, kemudian yang injeksi nanti dibaca sendiri, tapi saya tunjukkan yang penting pada injeksi. Sudah, ini materinya sudah habis. Sekarang ke bentuk injeksi aja, injeksi.
Sebelum injeksi tadi apa? Aerosol ya, aerosol pengertian definisinya seperti itu. Terus kemudian ada 2 macam aerosol, nanti dibaca sendiri, keuntungan, kelebihan. Sekarang kita ke injeksi. Nanti saya tunjukkan yang paling penting ya. Injeksi adalah suatu sediaan steril berupa larutan, emulsi atau suspensi dalam air atau pembawa lain yang cocok, digunakan secara parenteral dalam kurung merobek lapisan kulit atau lapisan mukosa selaput lendir. Ya. Definisinya seperti ini, bahannya bisa suspensi, bisa emulsi. Kemudian karena pembuatannya harus steril, maka pembuatannya di pabrik ya, fabrikasi. Sehingga kalau misalnya tidak mungkin Anda atau apotik membuat obat suntik, injeksi. Jadi injeksi biasanya fabrikasi ya dalam bentuk obat jadi atau obat bermerek. Tapi di dalam pelajaran atau di dalam perkuliahan ini nanti yang penting dari sediaan injeksi ini, pertanyaannya itu ada di sini. Bagaimana syarat-syarat steril, syarat-syaratnya? Satu, harus steril. Kedua, harus bebas pirogen. Ketiga, isotonis, isoionis, kemudian isohidris. 4, 5 syarat ini mohon Anda hafalkan, Anda ketahui. Nah, yang berikutnya adalah apa itu bebas pirogen. Itu banyak sekali mahasiswa yang belum tahu apa itu pirogen. Nah, ini saya berikan keterangan di sini. Pirogen, ini gini aja. Pirogen adalah suatu fever producing atau sesuatu yang mengakibatkan demam. Itu berasal dari pertukaran zat mikroba di dalam jumlah tertentu dan dapat menimbulkan demam, menggigil. Nah, titik ya, sampai di sini titik ya. Nah, jadi pirogen adalah fever producing gitu aja. Apa itu? Jadi bahan pertukaran atau bahan sekundari dari mikroba yang bisa menimbulkan demam. Nah, ini keterangan berikutnya. Berdasarkan struktur kimia pirogen adalah ada polipeptida, ada polisakarida, ada nukleopeptida, nah, sehingga ini mestinya terpisah-pisah ini, tapi karena slide-nya dimampatkan akhir seperti ini. Jadi apakah pirogen? Pirogen adalah bahan pertukaran zat dari mikroba, bisa polisakarida atau polipeptida. Jawab Anda polipeptida itu sudah selesai. Polipeptida yang ditimbulkan dari proses pertukaran dari mikroba yang bisa menimbulkan demam. Itu artinya pirogen. Sehingga di dalam syarat obat suntik harus bebas pirogen, itu artinya seperti itu. Harus bahan dari bahan polipeptida yang ditimbulkan oleh pertukaran dari suatu metabolisme mikroba atau proses kimia, proses biologi mikroba gitu aja. Sudah Anda ingat-ingat ya, ada mikroba, ada polipeptida, ada polipeptida. Kalau dilanjutkan lagi ada berapa macam lagi, ada polipeptida, ada polisakarida, ada nukleopeptida dan seterusnya. Itu yang paling penting ya. Di dalam paling penting artinya sering timbul pertanyaan di dalam bentuk sediaan injeksi. Yang lain-lainnya tidak terlalu sulit. Yang ini lagi saya tunjukkan, jika obat suntik di dalam resep itu ada persen kemarin sudah saya sebutkan, ada berat per volume, ada volume per berat, ada volume per volume, persen ya, bukan buat suntik loh ya. Ini saya menceritakan persen ya. Persen itu ada persen obat itu ada berat per volume, ada volume per berat, ada volume per volume, ada berat per berat. Nah, ini khusus obat suntik persen satuannya, kemudian volumenya mililiter. Contohnya Ketalar vial atau nomor 10. 1 mililiter sama dengan 10 miligram ketamin. 1 mililiter sama dengan 100 miligram ketamin. Ini bentuk sediaan yang ada di apotek ya. Persediaan di apotek. Maksud saya ingin menunjukkan ini. Signa obat suntik biasanya ditulis signa immature medicine. Immature medicine artinya serahkan ke dokternya. Ingat-ingat ya, nanti kalau misalnya saya bertanya di soal UTS ini, kelas C tidak bisa menjawab, awas loh ya, nanti pentingnya saya ingatkan nanti. Signa immature medicine, serahkan atau berikan ke dokternya.
dokter yang menulis resep. Kemudian ada injeksi adrenalin, signa dakum formula. Artinya dakum formula itu resep atau formulanya diketahui. Jadi nanti sama apotek ditulis lagi signa desiform gitu aja, atau ditulis injeksi adrenalin bikartat sekian gitu ya. Ya artinya gini, arti signa yang di sini signa dakum formula itu artinya dokternya sudah tahu isinya itu ini. Jadi nanti ditulis lagi sama apoteknya injeksi adrenalin gitu aja. Ya, di dalam etiket obatnya. Oke, sterilisasi metode ini tidak saya tanyakan di materi. Contoh-contohnya juga hampir sama supaya Anda tidak bias di dalam pengertiannya. Saya rasa untuk bentuk sediaan cair saya cukupkan sekian. Jika ada pertanyaan nanti bisa melalui media lain ya, karena saya harus berpindah ke room yang lain ini. Baik, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Terima dokter. kasih banyak dokter. Terima kasih. Sehat selalu dok. Oke, salam sehat ya. Terima kasih.